Selamat malam Sobat Misteri, saya Gusti Gina dan kalian sedang berada di zona Horror Weekend Jak TV, di mana saya akan menceritakan kisah-kisah dan kasus-kasus misteri paling mencekam bersama My Creepy Haunted Mirror dalam Misteri and Horror Mirror Story. Sobat Misteri, cerita pertama adalah boneka berhantu yang sudah terkenal, bahkan menjadi inspirasi film horor boneka sadis berhantu, yaitu film Chucky. Nama boneka ini adalah Robert the Doll. Boneka ini diyakini dihuni oleh makhluk halus dan sangat berbahaya. Pemiliknya adalah Robert Eugene Otto yang mendapatkan boneka itu tepat pada hari ulang tahun keempatnya dari seorang pelayan di kota. Robert Eugene menamai Robert boneka itu dengan nama yang sama, yaitu Robert. Tapi dia mengganti nama panggilannya menjadi Jean. Yap, Sobat Misteri, maksudnya di sini Robert Eugene merasa perlu membedakan panggilannya dengan boneka kesayangannya, yaitu Robert dan dirinya adalah Eugene. Karena rupanya hubungan dengan boneka itu tidak cuman sekedar boneka biasa. Robert dan Jean tidak terpisahkan sama sekali. Bahkan ya Sobat Misteri, saking sayangnya orang tua Jean sampai membangun sebuah kamar lengkap dengan mainan khusus untuk Robert. Jean pun menghabiskan sebagian besar waktunya bersama dengan Robert dalam kamarnya tersebut. Jadi mereka ini semacam kemana-mana berdua, hingga akhirnya diketahui bahwa Robert bukanlah boneka biasa, tapi boneka yang hidup dan bisa berbicara, juga beraktivitas layaknya makhluk hidup. Hal ini dikarenakan fakta-fakta aneh yang terjadi di rumah Jean. Jean seringkali terciduk oleh orang tuanya sedang ngobrol dengan boneka kesayangannya, yaitu boneka Robert. Awalnya sih orang tua Jean mengira itu suara Jean yang sengaja dibedakan dari suara aslinya. Jadi semacam kayak bermain peran gitulah pokoknya. Tapi ternyata itu suara boneka Robert beneran. Ih, serem juga ya Sobat Misteri. Belum lagi setiap ada benda yang berpindah dari tempatnya, rumah yang berhamburan, hingga benda-benda yang hilang di rumah, Jean yang dituduh oleh orang tuanya sebagai pelaku malah mengatakan itu adalah ulah dari si boneka Robert. Kebayang dong creepy-nya kayak apa. Bagian menyeramkan dari sini lainnya adalah kesaksian tetangga yang melihat boneka Robert berjalan dan beraktivitas di rumah saat sendirian. Saat itu keluarga Robert atau keluarga Jean sedang keluar alias tidak ada di rumah. Jadi para tetangga ini ceritanya melihat boneka Robert ini dari jendela rumah. Jadi kayak kelihatan gitulah pokoknya tetangga bisa melihat di mana rumah tersebut tidak tertutup jendelanya. Kemudian setelah dewasa, Jean akhirnya pindah dari kampung halamannya dan menghadiri New York Art Student League. Di sanalah dia bertemu dengan istrinya, yaitu Annette Parker. Keduanya tinggal di New York dengan aman dan bahagia. Sampai akhirnya si ibu Jean jatuh sakit. Ya mau gak mau dong Jean ngajak istrinya pulang ke kampung halaman. Namanya juga orang tua sakit ya Sobat Misteri, pastilah apapun dilakukan. Nah, semenjak kepulangan ini, Jean rupanya kumat lagi main bersama boneka Robert yang tadinya disimpan rapat di dalam peti kayu di atas loteng. Lalulah persahabatan Jean dan Robert terjalin kembali. Gara-gara ini Sobat Misteri, cerita aneh dan menyeramkan pun menyebar di wilayah tempat tinggal Jean. Jadi banyak anak-anak sekolah kalau berangkat dan pulang sekolah suka lihat-lihat rumah tetangga kan. Nah, saat lihat-lihat mereka malah melihat Robert alias boneka berhantu yang sedang memberikan ekspresi seperti mengancam, mengejek, atau bahkan berpindah dan bergerak sendiri. Serem banget pastinya. Istrinya Jean pastinya nggak suka sama Robert alias si boneka berhantu. Akhirnya Jean pun mengalah dan menaruh Robert kembali di atas loteng. Tapi rupanya boneka berhantu itu terus saja berulah. Dia kembali duduk sendiri ke lantai dasar di atas sofa, seolah tidak ada masalah gitu. Sedangkan dia melakukannya dengan santai. Lalu si Jean mengatakan bahwa bukan dia yang menaruh Robert, melainkan Robert sendiri yang berpindah.
Pada tahun 1974, Jin pun meninggal dunia. Tinggallah Anne sendirian. Dia menjual rumah Jin dan laku dibeli sebuah keluarga dengan seorang anak, yaitu gadis berusia 10 tahun. Baru ditinggal sebentar nih, keluarga tersebut sudah mengeluh dan diganggu oleh boneka Robert. Yap, seperti biasa, trik Robert adalah beraktivitas meneror orang di rumah. Bahkan malangnya lagi, si gadis itu bilang boneka Robert beberapa kali menyerang dia hingga hampir membunuh si gadis tersebut. Tentu Anne sebagai mantan pemilik rumah merasa terusik dengan kelakuan si Robert. Secara dia adalah orang yang menjualnya. Yang tadinya Anne sudah tenang nih tinggal sendiri, akhirnya harus berurusan kembali dengan boneka Robert. Robert pun dipindahkan ke sebuah museum pada tahun 1994, tepatnya Museum Key West Arts and Historical Society. Sampai hari ini kita dapat menemukan boneka berhantu si Robert ini duduk di atas kursi kayu di balik etalase. Meski sudah tak memiliki pemilik lagi, tak menghentikan Robert untuk berulah. Pengunjung seringkali menyaksikan perubahan ekspresi pada wajah Robert. Tak cuman itu, gangguan juga sering terjadi saat pengunjung berusaha mengambil foto tanpa izin si Robert. Biasanya nih, kamera yang digunakan tiba-tiba rusak atau gambarnya yang kabur. Bahkan pekerja museum seringkali diganggu oleh Robert seperti Robert yang mengetuk-ngetuk kaca seolah ingin dibebaskan. Oh ya, kalau sobat misteri kesana jangan pernah mengolok-ngolok si Robert, karena katanya dia akan mengutuk si pengolok-ngolok dan sekeluarganya. Dan juga jangan pernah memotretnya tanpa izin Robert. Konon katanya di sana banyak surat dari orang-orang yang meminta Robert melepaskan kutukannya, karena sebelumnya mereka pernah mengejek Robert atau memoto Robert tanpa izin. Lah, serem juga ya. Menurut kalian, apakah kutukan Robert ini benar-benar bisa terjadi? Sobat misteri, setelah yang satu ini akan saya hadirkan kisah tentang keangkeran sebuah rumah di kawasan Bekasi. So, stay with me on Mirror Story.